Pada tahun 2014, Barcelona menghadapi salah satu musim terberat dalam sejarah modern mereka. Setelah bertahun-tahun mendominasi Eropa, musim itu mereka tersingkir di Liga Champions, kalah di final Copa del Rey, dan hanya finish di posisi kedua di La Liga. Para penggemar dan pengamat mulai bertanya-tanya, apakah era kemasan Barcelona sudah berakhir? Namun, hanya 1 tahun kemudian, tim ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka meraih treble bersejarah, memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Untuk mencapai hal ini, Barcelona mengumpulkan trio penyerang paling mematikan dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar Junior. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Messi back to Suarez. It's one of the great... Sebelumnya, kita lihat ke belakang dulu. Tepatnya pada tahun 2013, ketika Lionel Messi adalah bintang utama di Barcelona. Dia memimpin tim untuk memenangkan La Liga dengan rekor 100 poin, mencetak 60 gol di musim itu, sebuah angka yang sangat mengesankan, bahkan untuk standar Messi. Namun, meskipun meraih kemenangan besar di La Liga, musim 2012-2013 berakhir dengan kekecewaan mendalam. Barcelona dihancurkan oleh Bayern Munchen di semifinal Liga Champions dengan agregat 7-0. Salah satu kekalahan terburuk dalam sejarah klub. Selain itu, mereka juga kalah di Copa del Rey. Barcelona, meskipun penuh bakat, tampaknya terlalu bergantung pada Messi. Messi mencetak 60 gol di musim itu. Tetapi pemain dengan jumlah gol terbanyak kedua, David Villa, hanya mencetak 16 gol. Ini menunjukkan ketergantungan besar pada Messi untuk membawa tim. Barcelona sadar bahwa mereka tidak bisa terus bergantung pada Messi seorang diri jika mereka ingin kembali ke puncak Eropa. Saat itulah, nama Neymar Junior muncul dalam radar klub. Neymar, sang bintang muda dari Brasil, telah menjadi salah satu pemain paling menarik di dunia sepak bola. Pada usia 22 tahun, Neymar telah mencetak 203 gol dan assist dalam 230 pertandingan untuk Santos, klub Brasil yang sama yang melahirkan legenda macam Pele. Barcelona melihat potensi besar dalam diri Neymar dan yakin bahwa dia adalah bagian penting yang hilang dari puzzle mereka. Pada 3 Juni 2013, Neymar secara resmi bergabung dengan Barcelona dengan nilai transfer sebesar 57 juta euro dalam sebuah kesepakatan yang membuat heboh dunia sepak bola. Dengan Neymar di sayap kiri, Messi di pusat serangan, Barcelona berharap mereka bisa mengurangi tekanan pada Messi dan menciptakan lini serang yang lebih dinamis dan tak terhentikan. Namun, meskipun Neymar bergabung, musim 2013-2014 tetap penuh dengan tantangan besar bagi Barcelona. David Villa meninggalkan klub untuk bergabung dengan Atletico Madrid, yang membuat lini serang Barcelona semakin tertekan. Saat itu, Thiago Alcantara juga hengkang ke Bayern Munchen, meninggalkan lubang besar di lini tengah. Para pemain senior seperti Xavi dan Charles Puyol mulai menua, dan Barcelona tidak mampu menjaga konsistensi permainan mereka. Di Liga Champions, mereka hanya berhasil mencapai perempat final sebelum dikalahkan oleh Atletico Madrid. Pada leg pertama perempat final, pertandingan berakhir imbang 1-1, dengan Neymar mencetak gol penyeimbang. Namun, pada leg kedua, di Vicente Calderón, Atletico berhasil menang 1-0 dan Barcelona tersingkir dari kompetisi. Di final Copa del Rey, Barcelona kembali berhadapan dengan Real Madrid. Dalam pertandingan tersebut, Neymar mencetak gol penyeimbang, tetapi Real Madrid akhirnya memenangkan pertandingan 2-1 berkat gol spektakuler Gareth Bale yang berlari lebih dari separuh lapangan untuk mencetak gol kemenangan. Kekalahan di final ini semakin memperburuk musim Barcelona. Musim La Liga juga penuh dengan kekecewaan. Di pertandingan terakhir musim, Barcelona menghadapi Atletico Madrid dalam pertandingan penentuan gelar juara. Hasil imbang 1-1 cukup bagi Atletico untuk meraih gelar La Liga, dan Barcelona kembali tanpa trofi besar di musim tersebut. Neymar menyelesaikan musim pertamanya di Spanyol dengan 15 gol dalam 41 pertandingan, sementara Messi mengalami penurunan jumlah gol. La Pulga hanya mencetak 41 gol, jauh lebih sedikit dari musim sebelumnya, tetapi masih sangat mengesankan. Pada titik ini, jelas bahwa Barcelona membutuhkan perubahan besar. Manajemen klub menyadari bahwa mereka membutuhkan elemen baru untuk bisa kembali bersaing di level tertinggi. Pada musim panas 2014, langkah besar pun diambil.
Barcelona menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih baru mereka pada 1 Juli 2014. Enrique, mantan pemain Barcelona, dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan taktiknya berfokus pada identitas tinggi serta penguasaan bola. Salah satu keputusan besar pertamanya adalah merekrut 2 penjaga gawang baru, Claudio Bravo dan Marc-Andre ter Stegen, untuk memperkuat lini belakang. Enrique juga memutuskan untuk menjual pemain seperti Cesc Fabregas dan Alexis Sanchez ke klub-klub Premier League dengan tujuan menghasilkan dana untuk merekrut Ivan Rakitic dan melakukan transfer besar lainnya. Dan transfer besar itu adalah Luis Suarez. Suarez, yang pada saat itu dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia, baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Liverpool. Suarez hampir membawa Liverpool memenangkan gelar Premier League, mencetak 31 gol dan memenangkan sepatu emas Eropa bersama Cristiano Ronaldo. Suarez menghabiskan 4 musim di Liverpool, di mana dia mencetak 82 gol dalam 133 penampilan. Barcelona memutuskan untuk membayar 75 juta pound sterling untuk mendatangkan Suarez. Namun, transfer ini terjadi di tengah kontroversi besar. Pada Piala Dunia 2014, Suarez terlibat dalam insiden menggigit bek Italia, Giorgio Chiellini, yang membuatnya dilarang bermain sepak bola profesional selama 4 bulan. Meski demikian, Barcelona yakin dengan kemampuan Suarez dan percaya bahwa dia adalah bagian terakhir dari puzzle mereka. Suarez tidak diperbolehkan bermain hingga 26 Oktober 2014 karena larangan bermain. Tetapi, ia tetap diperbolehkan berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Sementara menunggu debut Suarez, Barcelona memulai musim 2014-2015 dengan kuat. Pada pertandingan pertama La Liga, Barcelona mengalahkan Elche 3-0 dengan 2 gol dari Messi, dan tim akan terus membangun momentum ini sepanjang awal musim. Tanggal 27 September, mereka mencetak 6 gol saat melawan Granada dengan hat-trick pertama Neymar di musim ini. 2 gol dari Lionel Messi dan 1 gol dari pemain baru yang baru dikontrak, Ivan Rakitic. Bagian pembukaan musim ini sangat menarik bagi Barcelona. Neymar dan Messi sedang bersemangat, tetapi mereka hanya menunggu pemain nomor 9 mereka untuk bergabung dalam pesta. Dan pada tanggal 25 Oktober, Barcelona memainkan El Clasico pertama mereka di musim ini, dan Luis Suarez melakukan debutnya. Tetapi, pertandingan ini tidak berjalan sesuai harapan. Meski Suarez bermain, Barcelona kalah 3-1 dalam pertandingan tersebut. Neymar mencetak gol pembuka, tetapi Real Madrid berhasil bangkit dengan gol-gol dari Cristiano Ronaldo, Pepe, dan Karim Benzema untuk memenangkan pertandingan, memberikan Barcelona kekalahan pertama mereka di Liga. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Barcelona. 6 hari dari tragedi tersebut, segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Mereka mengalami kekalahan lagi di Liga, kalah 1-0 dari Celta Vigo. Pada saat itu, Barcelona berada di posisi keempat di klasemen La Liga, dan tekanan mulai meningkat pada Luis Enrique dan para pemain. Namun, meskipun berada di masa sulit, tim tetap bersatu dan Luis Enrique mulai membuat perubahan taktik yang penting. Luis Suarez mengingat kembali masa ini dan mengatakan bahwa titik balik musim ini adalah peralihan taktis. Karena awalnya Messi bermain sebagai false nine dengan Suarez dan Neymar di sayap. Tetapi begitu Messi pindah ke kanan, Neymar di kiri, dan Suarez di tengah, MSN pun lahir. Mereka mulai memenangkan pertandingan demi pertandingan, mencatatkan kemenangan besar di berbagai kompetisi. Pada awal tahun 2015, Barcelona mencatatkan 11 kemenangan berturut-turut di semua kompetisi hingga tanggal 2 Februari, di mana mereka menderita kekalahan dari Malaga. Mereka bangkit kembali saat mereka bermain melawan Manchester City di babak sistem gugur pertama Liga Champions dengan kemenangan agregat 3-1 yang membawa mereka ke perempat final melawan Paris Saint-Germain. 4 hari kemudian, pada tanggal 22 Maret, mereka memainkan El Clasico kedua musim ini. Kali ini menang 2-1 yang menempatkan Barcelona di puncak klasemen dengan keunggulan 4 poin. Pada tanggal 11 April, keunggulan ini turun menjadi 2 poin saat mereka bermain imbang melawan Sevilla. Tetapi pada titik ini, di musim ini, Barcelona masih memiliki peluang untuk memenangkan banyak trofi. Harapan mulai muncul di Catalonia.
dan ini semakin diperkuat dengan kemenangan di Liga Champions melawan PSG. Pada leg pertama di Paris, Barcelona menang 3-1 berkat 2 gol spektakuler dari Suarez, di mana ia mengecoh para bek PSG sebelum mencetak gol dengan ketenangan luar biasa. Di leg kedua di Camp Nou, Barcelona menang lagi dengan skor 2-0, memastikan tempat mereka di semifinal dengan agregat 5-1. Barcelona semakin baik dan lebih baik, menang 6-0 melawan Getafe di akhir April, dengan Messi dan Suarez sama-sama mengantongi 2 gol, dan Neymar dengan 1 gol. Kemudian, di pertandingan berikutnya, Barcelona menang 8-0, dengan 2 gol dicetak Messi, hat-trick Suarez, dan 1 gol Neymar. Karena sering kompak mencetak gol, kini 3 penyerang ini diberi label sebagai trio terhebat di Eropa. Pada tanggal 6 Mei, di semifinal Liga Champions, Barcelona menghadapi Bayern Munchen, tim yang menghancurkan mereka 2 tahun sebelumnya. Pada leg pertama di Camp Nou, Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0, termasuk gol indah di mana ia mengecoh Jerome Boateng sebelum mencungkil bola melewati kiper Manuel Neuer. Neymar menambahkan gol ketiga untuk melengkapi kemenangan. Meskipun Barcelona kalah 3-2 di leg kedua, mereka tetap lolos ke final dengan agregat 5-3. Pada saat yang sama, Barcelona juga tampil dominan di La Liga. Pada 17 Mei 2015, mereka mengalahkan Atletico Madrid 1-0 dengan gol kemenangan yang dicetak oleh Lionel Messi. Kemenangan ini memastikan gelar La Liga untuk Barcelona dan mereka hanya tinggal 2 pertandingan lagi untuk mengamankan treble. Pada 30 Mei 2015, Barcelona menghadapi Athletic Bilbao di final Copa del Rey. Pertandingan ini menampilkan salah satu momen paling ikonik dalam karir Messi. Di babak pertama, Messi menerima bola di sayap kanan, menggiring bola melewati 4 pemain Athletic sebelum mencetak gol luar biasa dari sudut yang sulit. Barcelona memenangkan pertandingan 3-1 dan mengamankan gelar Copa del Rey. 2 dari 3 trofi sudah di tangan mereka. Puncak dari musim luar biasa ini datang pada 6 Juni 2015, ketika Barcelona menghadapi Juventus di final Liga Champions. Pertandingan ini berlangsung ketat, tetapi Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Ivan Rakitic membuka skor di menit keempat, namun Juventus sempat menyamakan kedudukan melalui gol dari Alvaro Morata. Suarez kemudian mencetak gol penting untuk membawa Barcelona unggul kembali, dan Neymar menutup pertandingan dengan gol di menit-menit akhir. Dengan kemenangan ini, Barcelona mengangkat trofi Liga Champions dan menyelesaikan treble kedua mereka dalam sejarah, sesuatu yang belum pernah dicapai klub lain sebelumnya. Trio MSN, Messi, Suarez, dan Neymar berperan besar dalam kesuksesan ini. Messi mencetak 58 gol dalam 57 pertandingan. Neymar mencetak 39 gol dalam 51 pertandingan. Dan Suarez mencetak 25 gol dalam 43 pertandingan. Total 122 gol dari trio ini memecahkan rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh trio penyerang dalam satu musim. Namun, kisah MSN belum berakhir. Menuju musim 2015-2016, skuad pada dasarnya tetap sama. Namun saat itu Xavi pensiun dari sepak bola profesional. Barcelona memulai musim dengan kuat dan konsisten di semua lini. Tetapi pada akhir September, mereka menghadapi pukulan besar ketika Lionel Messi mengalami cedera lutut yang membuatnya absen selama 6 minggu. Jika ini terjadi pada tahun 2013, Barcelona akan terdampar tanpa penyerang bintang mereka. Tetapi sekarang, Neymar dan Suarez lebih dari mampu melakukan tugas mereka. Seiring berjalannya musim ini, Luis Suarez terus berkembang, mencetak lebih banyak gol. Dan musim ini adalah di mana kita akan melihat Luis Suarez mengukuhkan dirinya sebagai striker terbaik di dunia sepak bola. Pada pergantian tahun, Lionel Messi dianugerahi Ballon d'Or untuk tahun 2015, menjadikannya yang kelima dalam karirnya, dan Barcelona terus meraih kemenangan. Mereka saat ini berada dalam rekor tak terkalahkan yang bersejarah, dan pada tanggal 3 Maret, berkat kemenangan 5-1 atas Rayo Vallecano, mereka mencetak rekor Spanyol untuk 35 pertandingan berturut-turut tak terkalahkan, memecahkan rekor yang dipegang oleh Real Madrid sejak tahun 1989. MSN terus mencetak gol demi gol dengan mengalahkan Arsenal di Liga Champions, dan mereka kini mulai melihat kemungkinan meraih treble lagi.
Namun, di bulan April terbukti menjadi bulan yang sulit bagi Barca, karena mereka mengawalinya dengan kekalahan di El Clasico yang menghentikan rekor tak terkalahkan mereka yang berjumlah 39 pertandingan. Mereka kemudian tersingkir di Liga Champions oleh Atletico Madrid saat mereka kalah agregat 3-2. Dan ini awal dari kekalahan beruntun Barcelona, karena mereka kalah 3 pertandingan La Liga berturut-turut hanya dalam waktu 3 minggu. Sehingga harapan mereka untuk meraih treble kini diragukan. Tetapi pada tanggal 20 April, Barcelona dan khususnya Luis Suarez tidak siap untuk menyerah begitu saja. Suarez mencetak 4 gol dan 3 assist dalam kemenangan 8-0 untuk mengakhiri kekalahan beruntun mereka. 3 hari kemudian, Suarez mencetak 4 gol lagi dalam kemenangan 6-0 atas Sporting Gijon. Dan performa ini berlanjut hingga akhir musim. Pada tanggal 14 Mei, pertandingan terakhir musim ini yang harus dimenangkan Barcelona untuk mengangkat gelar Liga. Dan pertandingan besar seperti ini membutuhkan penampilan dari Luis Suarez yang mencetak hat-trick untuk mengangkat gelar Liga keduanya berturut-turut. 8 hari kemudian, Barcelona memainkan final Copa del Rey dengan mengalahkan Sevilla 2-0 di perpanjangan waktu untuk menjadikannya gelar ganda musim ini. Entah bagaimana, musim ini MSN menjadi lebih baik dari yang terakhir, karena trio ini mencetak total 130 gol dan memberikan 77 assist dalam 128 pertandingan. Suarez menjadi pemain bintang tahun ini dengan mencetak 59 gol dan mencatatkan 26 assist. Seketika itu, ia memenangkan sepatu emas Eropa dan menjadi pemain pertama yang finish sebagai pencetak gol terbanyak La Liga dan top assist. Pada musim 2015-2016, mereka melanjutkan dominasi mereka di Spanyol dan Eropa. Mereka memenangkan La Liga dan Copa del Rey, meskipun mereka gagal di Liga Champions setelah kalah dari Atletico Madrid di perempat final. Tetapi, meskipun musim ini luar biasa bagi Barcelona, ada pergeseran kekuatan yang terjadi di Spanyol ketika Real Madrid berusaha melawan dominasi Barcelona di bawah manajer baru mereka, Zinedine Zidane, yang baru saja memenangkan Liga Champions di musim pertamanya. Jadi, MSN harus menghasilkan keajaiban sekali lagi untuk melawan Real Madrid yang mulai melesat. Menjelang musim 2016-2017, Dani Alves meninggalkan klub setelah 8 musim yang hebat di sana. Dan Neymar menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun yang akan membuatnya bermain di Spanyol hingga 2021. Tetapi seiring berjalannya musim ini, Neymar mulai berubah pikiran tentang masa depannya di Barcelona. Tetapi untuk saat ini, Barca memulai La Liga dengan kemenangan 6-2 melawan Betis, dengan hat-trick dari Suarez dan 2 gol dari Messi. Bahkan, Blaugrana mengawali Liga Champions secara fantastis, khususnya dengan kemenangan 7-0 melawan Celtic, di mana Messi mengantongi hat-trick dan Neymar mencatatkan 4 assist. Saat MSN melanjutkan performa bagusnya pada tanggal 15 Desember, Luis Suarez juga menegosiasikan perpanjangan kontrak hingga 2021. Jadi, saat ini MSN masih tetap bertahan, dan itu bukan pertanda baik bagi tim-tim Eropa lainnya. Barcelona memainkan leg pertama tandang di Paris, di mana mereka dihancurkan dengan 4 gol tanpa balas, yang seharusnya cukup untuk menutup pertandingan. Tetapi, ketika leg kedua dimainkan di Camp Nou, keajaiban terjadi. Luis Suarez mencetak gol lebih awal, membuat Barca unggul 1-0. Dan di menit ke-40, Blaugrana menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol bunuh diri dari Kurzawa. Kini, ada harapan menjelang babak kedua. Barca kala itu mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi oleh Lionel Messi. Namun 10 menit kemudian, Edinson Cavani berhasil memperkecil ketertinggalan, yang berarti Barcelona harus mencetak 3 gol lagi untuk lolos. Sebuah tugas yang tampaknya mustahil. Di menit ke-88, Neymar mencetak gol tendangan bebas yang indah. Di menit ke-91, Neymar mencetak penalti, dan kemudian dengan beberapa detik tersisa, Neymar melepaskan tendangan bebas ke dalam kotak penalti, di mana Sergio Roberto mampu memasukkan bola ke gawang. Saat itulah Barcelona berhasil menciptakan salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Ini adalah kemenangan yang mustahil,
Sehingga Neymar kemudian membuat tato yang bertuliskan 1% peluang, 99% keyakinan untuk merayakan pertandingan ini. Luis Enrique mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan klub pada akhir musim, yang berarti perubahan akan datang, dan Barcelona tersingkir dari Liga Champions di babak berikutnya oleh Juventus, menandai berakhirnya kampanye Eropa mereka. Sekarang pada titik ini, gelar Liga ada di tangan Real Madrid, tetapi kemenangan bersejarah 3-2 pada tanggal 23 April telah memberi Barcelona harapan bahwa mereka dapat memenangkan juara La Liga 3 kali berturut-turut. Pada tanggal 14 Mei, dengan 2 pertandingan tersisa, Barcelona mengalahkan Las Palmas 4-1, di mana Neymar mencetak hat-trick untuk mengirim perburuan gelar ke pertandingan terakhir musim ini. Tetapi, puncak masih dikuasai oleh Real Madrid. Dan meskipun memenangkan pertandingan terakhir, Barcelona ternyata tidak mampu meraih gelar La Liga. Karena Real Madrid ini telah menggeser dominasi Spanyol dengan meraih La Liga dan Liga Champions kedua berturut-turut. Pasukan Enrique memainkan pertandingan terakhir mereka musim ini pada tanggal 27 Mei. Saat Barcelona mampu mengalahkan Alaves 3-1 di final Copa del Rey dan memenangkan untuk tahun ketiga berturut-turut. Tetapi, hanya itu yang tersisa untuk musim ini. Mereka beralih dari treble menjadi ganda, dan kini hanya bisa mengangkat 1 piala saat era keemasan ini akan segera berakhir. MSN menjalani musim hebat lainnya yang digabungkan secara statistik, memperoleh total 111 gol, di mana Messi mengantongi hampir setengahnya dengan 54 gol. Suarez menyumbang 37 gol dan Neymar mencetak 20 gol saat ia beralih ke peran yang lebih kreatif musim ini. Neymar mulai percaya bahwa selama dia tetap di Barcelona, dia akan selalu hidup dalam bayang-bayang Lionel Messi. Sehingga meskipun telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun musim ini, dia mencari jalan keluar untuk mencoba menjadi pemain terbaik dunia dan berharap bisa mengangkat Ballon d'Or. Jadi, pada 3 Agustus 2017, Neymar memutuskan untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan memecahkan rekor transfer dunia sebesar 222 juta euro. Sayangnya bagi Neymar, hal ini tidak berjalan sesuai rencana. Dia tetap menjadi pemain hebat untuk Prancis, tetapi tidak pernah memenuhi harapannya. Sedangkan untuk Barcelona, mereka membuang-buang uang Neymar untuk mendatangkan Philippe Coutinho dan Ousmane Dembele, di mana keduanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara Suarez tetap di Barcelona hingga tahun 2020, di mana dia disingkirkan dan memilih untuk pindah ke Atletico Madrid. Tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menghidupkan kembali performa bagus yang sama seperti yang mereka alami di Barcelona. Kini, Neymar bermain di Liga Saudi, dan Messi serta Suarez telah bersatu kembali di MLS, bermain untuk Inter Miami. Kini, trio MSN tinggal kenangan. Tetapi kenangan itu tidak akan pernah hilang. Mereka mencetak total 371 gol dan membawa pulang berbagai trofi, termasuk 2 treble bersejarah. Trio ini diakui sebagai salah satu yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Dan pengaruh mereka pada permainan akan selalu dikenang. Dan sekarang, jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang era Zinedine Zidane di Real Madrid, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa like jika kamu suka video kali ini. Tulislah di kolom komentar bagaimana pendapatmu tentang era trio MSN. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.